Pemirsa, bantuan Smart TV dari Presiden Prabowo bukannya digunakan untuk proses belajar mengajar, malah digunakan untuk hal lain. Kejadian ini terjadi di sebuah sekolah di Pandeglang, Banten, di mana Smart TV yang diperoleh malah dipakai untuk karaoke oleh guru dan kepala sekolah. Rekaman guru dan kepala sekolah SD Negeri 2 Ciodeng Kabupaten Pandeglang ini tengah viral. Keduanya terekam karaoke bersama sambil sesekali berpelukan mesra dan terus bernyanyi menggunakan Smart TV. Smart TV ini merupakan bantuan dari Presiden Prabowo yang semestinya digunakan untuk fasilitas belajar mengajar. Rekaman ini pun mendapat kecaman dari warganet. Viralnya video juga ditanggapi anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang menilai kejadian ini patut dipertanyakan, mengingat perangkat seharusnya mendukung proses belajar mengajar bukan untuk kegiatan lainnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan pada tahun 2025 sebanyak 330.000 sekolah akan mendapatkan Smart TV. Smart TV ini digunakan untuk mendukung pembelajaran. Pada tanggal 10 November ditargetkan sudah ada 100.000 sekolah akan menerima manfaatnya. Namun saat ini baru 10.000 sekolah yang sudah menerimanya. Namun pada tahun 2026 ditargetkan satu sekolah akan mendapat 3 Smart TV. Meski idealnya satu kelas memiliki satu layar Smart TV. Penggunaan Smart TV ini diharapkan mendukung pembelajaran terutama untuk daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru. Karena Smart TV dilengkapi kamera sehingga bisa memantau kelas yang kekurangan guru atau kesulitan. Sehingga diharapkan proses pembelajaran bisa interaktif dan inklusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam. Pemirsa, akses jalan rusak dan medan terjal. Seorang ibu baru melahirkan bayi kembar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu belasan kilometer menuju fasilitas kesehatan. Perjalanan panjang ditempuh warga selama 4 jam mengakibatkan salah satu bayi kembar meninggal dunia. Seorang ibu warga desa Pau-Pau, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang baru melahirkan bayi kembar harus ditandu menuju rumah sakit. Dengan peralatan seadanya seperti kain sarung dan batang kayu, mereka harus menempuh medan berat selama 4 jam. Peristiwa berawal saat Ella, warga dusun Pusu, melahirkan di fasilitas kesehatan desa, namun setelah melahirkan secara normal, ternyata baru diketahui Ella mengandung anak kembar dan satu bayi lagi masih di dalam kandungan Ella. Dengan sigap, warga langsung menandu Ella keluar desa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun akibat perjalanan panjang selama 4 jam, serta medan yang terjal, salah satu dari bayi kembar tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Buruknya kondisi jalan dan adanya longsor sepanjang 300 meter menjadi hambatan utama. Jalur tersebut hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Kami harus menandu pasien dari dusun Pusu yang berjarak sekitar 13 km yang ditempuh selama sekitar 3-4 jam. Kronologi pasien hari ini yang kami tandu bersama dengan warga yang bergantian karena tidak bisa dilalui roda 4. Pasien sudah melahirkan bayi pertama karena pasien harus melahirkan bayi kembar, namun bayi pertama sudah dilahirkan pada subuh-subuh tadi, namun bayi yang kedua belum bisa dilahirkan dan pasien harus ditangani oleh pihak kesehatan secepatnya. Kondisi jalan rusak dan medan terjal membuat warga desa kesulitan setiap kali ada warga yang sakit atau akan melahirkan, sehingga warga harus ditandu menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan di luar desa. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk memperbaiki akses jalan sejauh 18 km menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Ambil langkah tegas untuk menghentikan maraknya keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan akan memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional. Salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPBG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan
evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara dilakukan evaluasi dan investigasi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan instruksi Presiden untuk perbaikan makan bergizi gratis. Berikut instruksi Presiden, SPPG wajib merekrut koki profesional. Tak hanya itu, SPPG juga harus dilengkapi alat rapid tes makanan. SPPG juga harus memiliki alat sterilisasi food tray. SPPG juga diwajibkan untuk memasang filter air. Dan nantinya SPPG wajib dilengkapi CCTV yang akan terhubung langsung ke pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sedang marak kasus keracunan, namun program makan bergizi gratis juga turut berkontribusi pada geliat ekonomi di daerah. Selain menerapkan standar higienis yang ketat, salah satu dapur makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur juga menyerap puluhan tenaga kerja warga sekitar. Dapur Nikmat Barokah yang merupakan mitra SPPG untuk program MBG di Surabaya ini menyerap kesempatan kerja bagi 47 orang warga lokal Surabaya. Para pekerja yang bekerja di Dapur Nikmat Barokah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak ekonomi global. Dalam operasionalnya, Dapur MBG di Surabaya membagi tugas para pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya karena sekarang sepi. Kemudian yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya. Dulu karena tidak memberikan lagi kegiatan itu, maka mereka kita tarik untuk membantu kami di sini. Cukup luar biasa, dan honor mereka, ini namanya relawan. Honor mereka itu baguslah, ya. Bahkan pemerintah sekarang memberikan peluang 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, 6 hari. Ya, mereka liburnya Minggu. Saya sebenarnya belum ada dapur ini ya. Saya warung ya, tapi sepi banget, nggak ada pembeli ya, nggak ada masukan, nggak ada tambahan untuk keluarga ya Pak ya. Jadi adanya dapur MBG ini sangat membantu masyarakat Pak. Bagi yang orang pengangguran ya, yang nggak punya pemasukan jadi dapat pemasukan. Saya berharap dapur ini berlanjut ya Pak ya. Dan anak-anak sekolah pun senang Pak dapat makanan yang bergizi. Seluruh pekerja ini diterapkan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Mereka diwajibkan mengenakan alat pelindung untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.